Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan menjelaskan tugas terkait analisis spesimen klinis dan metode cepat, di mana kami dari kelompok 5 dan tim kami terdiri atas Salsabila Etsa, Indianti Dewi Ramadhani, Munsira, Siti Nur Hadijah Maharani, Nurul Fajrita Sasarai, Reza Febrianti Hamka, Sang Ayu Ira Ekawati, dan Vira Yuniarti. Kami berasal dari kelas Mikrobiologi Analisis A. Nah, sebelum itu perlu diketahui kasus apa sih yang akan kami bahas, di mana kasusnya ada seorang pria berusia 20 tahun berobat ke rumah sakit setelah mengalami batuk berkepanjangan hingga hampir 2 minggu. 3 hari terakhir, dahak yang dikeluarkan oleh pasien tersebut disertai dengan bercak darah. Pasien mengalami nyeri pada tenggorokan pada saat batuk. Pasien mengalami penurunan berat badan hingga 10 kg sejak mulai menunjukkan gejala penyakit. Pasien mempunyai riwayat sering merokok sejak remaja. Pemeriksaan toraks menunjukkan adanya kavitas pada paru, suhu tubuh 38 derajat Celcius. Pasien mengeluh tidur tidak nyaman karena batuk serta keringat pada malam hari. Dokter mencurigai adanya infeksi saluran nafas dan bagian laboratorium mikrobiologi klinis diminta untuk menganalisis bakteri penyebab penyakit infeksi tersebut. Untuk penjelasan lebih lanjut akan dijelaskan oleh pemateri selanjutnya. Baik, jadi untuk mengenai analisis penyakit, saya akan menjelaskannya next. Nah, berdasarkan gejala yang dikeluhkan pasien, kemungkinan besar pasien menderita penyakit tuberkulosis atau TBC. Adapun menurut referensi, tanda dan gejala serta faktor penyebab terjadinya tuberkulosis atau TBC diantaranya, yang pertama adalah influenza dan demam. Nah, influenza merupakan serangan pertama pada penderita tuberkulosis. Gejala tersebut akan segera mereda dan keadaan akan kembali pulih. Namun, dalam beberapa bulan kemudian, gejala tersebut akan muncul kembali. Nah, serangan kedua tersebut itu biasanya terjadi setelah 3 bulan, 6 bulan, ataupun 9 bulan, dan seterusnya dalam multiplikasi 3 bulan. Munculnya serangan kedua tersebut itu dipengaruhi oleh daya tahan tubuh serta jumlah dan virulensi basil. Nah, hal itu akan berlanjut seterusnya, yakni masa aktif influenza semakin panjang, sedangkan masa bebas influenza akan semakin pendek. Ketika influenza terjadi, suhu tubuh penderita dapat mencapai 40-41 derajat Celcius. Selanjutnya yaitu demam. Demam ini akan terjadi berkepanjangan tanpa sebab yang jelas dan demam umumnya tidak tinggi dan dapat disertai dengan keringat malam. Adapun keringat malam ini juga dapat terjadi walaupun tidak melakukan kegiatan apapun. Yang kedua adalah batuk. Batuk pertama akan muncul ketika terdapat iritasi pada bronkus. Batuk itu diperlukan untuk membuang produk-produk ekskresi dan peradangan keluar. Batuk berkepanjangan pada penderita tuberkulosis dapat diikuti dengan dahak bercampur darah. Dapat juga terjadi batuk darah jika terdapat pembuluh darah yang terkena dan menjadi pecah. Next. Selanjutnya adalah malaise. Nah, malaise itu merupakan rasa kurang enak badan. Malaise ditandai dengan adanya gangguan makan hingga badan semakin kurus, sakit kepala, pegal-pegal pada tubuh, dan sebagainya. Untuk tanda dan gejala selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Untuk yang selanjutnya itu adalah berat badan. Nah, berat badan ini menjadi turun atau sulit naik setelah penanganan gizi adekuat. Yang selanjutnya, next. Nah, yang kelima itu ada hasil ronsen, di mana hasil ronsen ini hasil ronsen dari penderita tuberkulosis itu cenderung menunjukkan lesia kapasitas paru atau panah putih dan kekeruhan lobus atau atas atau panah merah. Yang selanjutnya itu ada merokok. Orang yang merokok akan lebih beresiko terkena tuberkulosis karena merokok dapat mengganggu efektivitas sebagian mekanisme pertahanan respirasi sehingga dapat menurunkan daya tahan tubuh. Untuk materi selanjutnya, saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, terkait materi selanjutnya, yaitu pemilihan spesimen, akan dijelaskan oleh Saudari Munsyira.
Baik, selanjutnya itu pemilihan spesimen atau sampel. Jadi spesimen atau sampel yang digunakan pada pemeriksaan TBC yaitu sputum atau dahak dari pasien. Nah, untuk pengambilan sampelnya ini itu dilakukan sebanyak 3 kali pada 3 waktu, yaitu sewaktu pagi, sewaktu yang ditampung ke dalam pot sputum. Nah, apa sih itu sewaktu pagi, sewaktu? Jadi yang pertama yaitu sewaktu, jadi dahak dari pasien itu dikumpulkan pada hari pertama pasien datang untuk pemeriksaan. Kemudian saat pasien akan pulang, pasien akan diberikan pot sputum kosong uh, untuk ditampung pada untuk menampung dahak pada waktu selanjutnya. Nah, yang selanjutnya itu pagi. Jadi pada pagi hari, di hari keesokan harinya, pagi hari setelah bangun, pasien itu akan mengumpulkan dahaknya dan ditampung ke pot sputum yang telah diberikan. Terus potnya ini akan dibawa ke petugas kesehatan untuk diperiksa. Nah, setelah itu saat waktu terakhir yaitu sewaktu saat mengumpulkan pot yang kedua ini, pasien kan diminta untuk mengumpulkan lagi dahaknya untuk pemeriksaan yang ketiga. Nah, terkait alasan mengapa sih pada analisis ini digunakan sampel sputum, jadi pemilihan sputum sebagai spesimen dalam analisis spesimen rapid test mekanisme yang kami gunakan nantinya pada penderita tuberkulosis tentunya adalah karena salah satu gejala paling umum yang diderita penyakit tuberkulosis yaitu batuk berkepanjangan yang dapat disertai dengan dahak berdarah. Sputum yang akan dianalisis adalah sputum yang dikeluarkan oleh paru-paru. Oleh karena itu, pemilihan sputum dapat memudahkan proses isolasi Mycobacterium yang merupakan bakteri penyebab tuberkulosis. Dan dari sputum dapat mendeteksi minimal 10 hingga 100 basil serta spesifitasnya mencapai lebih dari 99% dalam mendiagnosis tuberkulosis sehingga pemilihan sampel ini sangat berpotensi besar kita mendapatkan hasil yang akurat. Nah, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Baik, adapun untuk teknik analisis konvensional akan dilakukan melalui beberapa cara. Untuk teknik analisis konvensional, yang pertama, dilakukan isolasi mikroorganisme dari spesimen yang telah dikumpulkan. Setelah itu, diinokulasi dengan media diperkaya, kemudian diremajakan untuk proses nantinya diambil dan diuji konvensional dengan pengecatan. Adapun yang pertama yaitu mengenai media diperkaya, di mana sampel atau spesimen yang telah diisolasi atau dikumpulkan dilakukan pemerkayaan dengan menggunakan media Lowenstein-Jansen atau Middlebrook 7H9 broad base, di mana pemilihan media ini dilakukan atau dipilih karena mengandung telur dan gliserol serta asparagin, sehingga sangat membantu menunjang pertumbuhan dari bakteri Mycobacterium ini. Kemudian setelah diperkaya atau diinokulasi pada media diperkaya ini, dilanjutkan dengan inkubasi pada suhu 30 derajat Celcius selama 1 kali 24 jam. Untuk pengujiannya sendiri dilakukan secara triplo untuk mencegah agar spesimen atau hasil inokulasi nantinya bebas dari cemaran mikroorganisme lainnya dan hanya spesifik pada Mycobacterium. Nah, setelah diperkaya akan dilakukan inokulasi pada media selektif sehingga yang ditumbuhkan hanya benar-benar adalah Mycobacterium tuberculosis. Adapun untuk media yang dipilih yaitu media tarsis. Kembali lagi untuk uji inokulasi ini dilakukan secara triplo untuk menghindari adanya cemaran lain dan benar-benar menumbuhkan Mycobacterium tuberculosis. Proses selanjutnya yaitu peremajaan.
Jadi, mikrobakterium yang telah diinokulasikan pada media selektif kemudian diremajakan untuk memperoleh bakteri remaja dalam pemudahan pada proses identifikasi konvensional. Next. Jadi, mikrobakterium tuberkulosis ini merupakan bakteri aerobik yang berbentuk batang lurus atau sedikit melengkung, tidak berspora dan juga tidak berkapsul. Bakteri ini berukuran lebar sepanjang 0,3 sampai 0,6 mikrometer dan panjang 1 sampai 4 mm. Dinding dari mikrobakterium tuberkulosis ini sangat kompleks, terdiri dari lapisan lemak yang cukup tinggi yaitu berkisar 60%, di mana penyusun utama dari dinding sel mikrobakterium tuberkulosis ini yaitu asam mikolat. Nah, karena dikelompokkan sebagai bakteri tahan asam, sehingga analisis konvensional yang dapat dilakukan terhadap bakteri mikrobakterium tuberkulosis ini adalah pengecatan gram dan pengecatan tahan asam. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak atas penyampaiannya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami selanjutnya. Baik, kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan metode cepat untuk menguji mikrobakterium tuberkulosis. Nah, salah satu metode cepat yang digunakan untuk menguji mikrobakterium tuberkulosis yaitu rapid test immunochromatografi. Nah, metode yang digunakan itu metode kerjanya sampel dahak disaring untuk keberadaan mikrobakterium SP antigen spesifik dengan kekebalan yang tersedia secara komersial. Alat uji kromatografi sesuai dengan instruksi pabrik. Singkatnya, sampel dinonaktifkan dan dilisiskan dengan menambahkan solusi ekstraksi dari mikrobakterium tuberkulosis. Nah, ini ditambahkan kemudian ditambah ke perangkat membran. Next. Nah, jika tuberkulosis bacilli itu hadir, mereka akan menjadi tidak bergerak pada membran. Nah, tuberkulosis larutan antibodi ditambahkan lebih lanjut yang akan menghasilkan antigen kompleks antibodi atau AGAB jika sampel mengandung basil tuberkulosis. Protein konjugat koloid emas yang ditambahkan sesuai dengan rekomendasi pabrikan ini akan bereaksi dengan kompleks AGAB untuk memberikan warna merah muda pada perangkat membran. Selanjutnya saya alihkan ke moderator. Iya, terima kasih. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kami. Baik, saya akan melanjutkan materinya. Pada rapid test immunochromatografi, pada sampel dahak ini akan diambil menggunakan cotton swab yang steril yang akan digunakan untuk mempermudah menganalisa penyakit yang disebabkan oleh mikrobakterium. Jika sampel memiliki antigen atau antibodi yang diuji, akan terbentuk kompleks imun plus pewarna. Nah, adapun keuntungan dari rapid test immunochromatografi ini yaitu tingkat sensitivitas alat ini mencapai 98,3% dan tingkat spesifitas mencapai 99%, dapat menjaring kasus baru yang tidak terdeteksi sebelumnya. Lebih praktis, waktu yang dibutuhkan cukup cepat dibandingkan dengan tes sputum, yakni kurang dari 2 jam. Mungkin saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak atas penjelasan dari teman-teman semua. Semoga apa yang kami jelaskan dapat dimengerti dengan baik. Berikut adalah referensi atau pustaka yang kami gunakan untuk menyusun presentasi kami ini. Cukup sekian dari kelompok kami. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.